Hello everyone, selamat datang di kelas pelajaran pertama yang berjudul I Have Many Friends. Jadi ini adalah pelajaran pertama di awal semester 1, so welcome back to school ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang introducing self atau memperkenalkan diri dan menggunakan have dan has. Have fun! Nah, ini yang pertama, contohnya, Hi, I would like to introduce myself. I am Belinda. I'm 22 years old. I live at Pamulang Permai, Jalan Flamingo. I have one sister. My hobby is reading. Nah, sekarang giliran kalian. Kalian boleh di-pause dulu, terus ditulis ya. Nanti dikumpulkan H+1 atau besoknya setelah hari ini atau hari Selasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama. How to use have and has. Jadi have and has ini digunakan untuk menyatakan kepunyaan. Misalnya, aku punya buku. I have a book. Jadi I itu subjeknya aku, have itu punya, dan objeknya buku atau book. Nah, have and has ini punya 3 bentuk. Kalau di buku cetak, kalian bisa lihat di halaman 2. Nah, yang pertama ada bentuk positif atau afirmatif. Nah, rumusnya ini ya, subjek yang warna biru, kemudian ada have atau has, dan objek. Nah, sekarang gimana caranya membedakan kapan harus menggunakan have dan kapan harus menggunakan has? Nah, sudah ada pembagiannya nih. Kalau yang menggunakan have itu I, you, they, dan we. Sedangkan yang menggunakan has adalah he, she, dan it. Jadi, kalau misalkan aku, kamu, mereka, misalnya Jono dan Budi, atau we, misalnya Jono dan aku, Jono and I. Nah, itu pakainya have. Sedangkan misalnya untuk Budi aja nih, nah berarti he kan, laki-laki, pakainya has. Misalnya Maria, pakainya she. Sedangkan misalnya ada kucing, pakainya it has. Nah, contohnya, untuk warna biru subjeknya I. Kemudian karena dia pakai I, ini di sini, maka pakainya have. I have a green umbrella. Objeknya apa? Payung warna hijau. Kemudian contoh kedua ada you have a big house. Kamu subjeknya you, kemudian have warna oranye dan objeknya a big house, rumah yang besar. Nah, sedangkan untuk he, she, it pakainya has, misalnya she, kemudian karena pakai she, ini di sini, maka yang dipakai has. She has a cute dog. Objeknya, anjing yang lucu. Dia mempunyai anjing yang lucu. Kemudian, misalnya memakai he. He has a blue car. Dia mempunyai mobil warna biru. Selanjutnya, nah ini kebalikannya dari yang sebelumnya, bentuk kedua atau bentuk negatifnya. Ini untuk menyatakan tidak punya. Jadi kalau yang tadi pertama, yang bentuk positif itu bilang kalau kita punya, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa kita tidak punya sesuatu. Nah, yang pertama ini seperti tadi, depannya tetap subjek. Dan yang membedakan, ini ada do atau does not, kemudian pakai have dan objek, rumusnya ya. Nah, sekarang nih karena dia bentuknya negatif, dia semuanya berubah nih, jadi have nih, tetap nih. Walaupun he, she, it, dia pakai have. Terus apa yang buat beda? Nah, di do atau does-nya. Kalau
I, you, they, we pakainya do. Kalau he, she, it pakainya does. Jadi I, you, they, we pakai do not have. Sedangkan he, she, it pakai does not have. Jadi yang membedakan di do sama di does ya. He, she, it pakai does, I, you, they, we pakai do. Nah, contohnya nih, kalau yang tadi kan I have a green umbrella. Nah, kalau sekarang jadi I do not have a green umbrella. Kemudian you subjeknya. Kemudian bisa disingkat nih do not jadi don't. Nah, terus menggunakan have dan a big house, rumah yang besar. Nah, untuk contoh yang kedua, yang he, she, it. Nah, she, subjeknya. Kemudian does not, ini diganti ya, bukan pakai do tapi does ya. Does not have a cute dog. Seperti yang Miss bilang tadi, untuk bentuk negatif tidak ada has ya, jadi tetap pakai have. Nah, yang diganti tuh ininya nih. Di do dan di does itu beda. He, she, it pakai does. Nah, untuk contoh yang kedua, he doesn't have a blue car. Dia tidak punya mobil warna biru. Nah, itu bisa disingkat tuh, does not jadi doesn't. Jadi untuk he, she, it, jangan lupa pakainya does not have. Untuk I, you, they, we, pakainya do not have. Nah, untuk bentuk ketiga nih, bentuk pertanyaan. Kalau yang pertama itu menyatakan punya, yang kedua menyatakan tidak punya, yang ketiga untuk menanyakan apakah punya. Nah, rumusnya do atau does, tambah subjek, tambah have atau has, kemudian objek, dan terakhir question mark atau tanda tanya. Nah, untuk ini mirip seperti bentuk kedua ya. Nih, bedanya tidak pakai not dan do atau does-nya dipindah ke depan. Tuh, do atau does-nya di depan. Jadi untuk sama ya, I, you, they, we pakainya do, sedangkan he, she, it pakainya does. Dan tetap pakai have, ini salah rumus. Jadi tetap pakai have. Dua-duanya have ya. Nah, misalnya, do you have a green umbrella? Apakah kamu punya payung warna hijau? Kemudian, do you have a big house? Apakah kamu punya rumah yang besar? Nah, untuk yang he, she, it, pakainya does. Does she have a cute dog? Apakah dia mempunyai seekor anjing lucu? Does he have a blue car? Apakah ia mempunyai mobil warna biru? Ingat ya, kalau untuk bentuk kedua yang negatif sama bentuk ketiga yang interrogatif atau pertanyaan ini tidak pakai has lagi ya. Kalau yang pertama masih pakai has have, bentuk kedua dan tiga tidak pakai. Jadi yang membedakan di do atau di does-nya. Nah, selanjutnya di latihan ya. Nah, ini untuk penggunaan I bisa dipilih have atau has nih. Nah, a little puppy, his name is Bubu. It, bla bla bla, a brown fur. Nah, kita lihat nih di sini. Ini kan pakai I ya. Kalau I tadi apa rumusnya? Di awal, pakainya sesuai rumus adalah terlewat. Pakainya untuk I, pakainya have. Jadi, untuk tadi si Bubu itu, jadinya I have a little puppy. His name is Bubu. Nah, kalau it berarti tadi bareng sama he, she, it. Berarti pakainya has. Jadi, I
have a little puppy. His name is Bubu. It has a brown fur. Nah, untuk selanjutnya, nih dia memegangnya apa nih? Balon ya. Nah, orangnya nanya, nih pilihannya antara bla bla bla, she have a book, bisa dipilih do atau does. Nah, karena pakainya she, berarti tadi untuk interrogatif pakainya does ya. Berarti jawabannya, does she have a book? Dia tidak bawa buku kan, dia bawanya balon. Jadi, no, she bla 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 not have a book. Berarti she does not have a book. Karena depannya she nih. Kalau he, she, it pakainya does. Nah, terus ini pernyataan yang positif nih. Yang terakhir nih, kalau yang kedua ini kan tadi negatif, jadi tetap pakai have ya, kalau yang negatif ya. Sama yang pertanyaan juga ya. Nah, tapi karena dia positif nih, bentuknya nih yang kalimat ketiga yang ini. Jadi, she has a balloon. Nah, jawabannya jadinya, does she have a book? Apakah dia mempunyai sebuah buku? No, she does not have a book. Tidak, dia tidak punya sebuah buku. She has a balloon. Dia mempunyai sebuah balon. Nah, yang dia bawa balon kan. Nah, berarti pelajaran hari ini selesai sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much. Dan ini untuk daily work-nya halaman 3B dan C. Dan homework-nya adalah menuliskan perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Bisa dikumpulkan besok dengan contohnya bisa dilihat di halaman 7. Terima kasih.